sebanyak 70 orang dan di antaranya ada 18 saksi yang memberatkan. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Kakak Puji di channel beritanya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan Allah berkahkan setiap rezeki yang diberikan. Amin, 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 ya robbal alamin. Seperti biasa, saya akan mereaksi dari beberapa video yang lagi viral dan dibicarakan oleh masyarakat luas, terutama para netizen. Tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa saya ingatkan kembali untuk jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, lalu like, komen, dan share. Terima kasih. Saksi yang diperiksa untuk tersangka kasus Peggy alias Peron sebanyak 70 orang. Dan di antaranya ada 18 saksi yang memberatkan tersangka Peggy, dan yang lainnya ada saksi yang meringankan, dan ada juga saksi ahli, baik itu terkait dengan ahli pidana, ahli forensik, ahli psikologi, maupun ahli IT yang membantu penyidik untuk bisa mengungkap kasus ini secara proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Teman-teman, kalau saya menyikapi dari penjelasan Irjen Sandi Nugroho sebagai orang awam hukum, 70 orang jumlah saksi yang siap memberikan kesaksian. Dan kata Irjen Sandi Nugroho, yang memberatkan hanya 18 saksi yang kemungkinan bisa menjebloskan Peggy ke penjara. Akan tetapi sisanya akan meringankan Peggy. Berarti Peggy bebas dong. Itu hanya pemikiran saya, orang yang tidak tahu aturan dalam kasus-kasus seperti ini. Tapi dengan perbedaan atau selisih jumlah kesaksian, semoga saja Peggy Setiawan benar-benar terbebas dari tuduhan yang sesungguhnya tidak ia lakukan. Lalu Irjen Sandi Nugroho juga menunjukkan salah satu bukti yang membuat Peggy jadi tertuduh. Kita lihat cuplikannya. Dan kalau dibilang bahwa alat bukti kurang, ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka-buka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak. Ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Dan prosesnya sangat panjang. Dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri. Ada 17 atau 19 nama. Satu persatu dikupas, satu persatu didalamin, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, di mana, mohon maaf Bu, bapaknya Peggy itu memperkenalkan Peggy di tempat kosnya dia, bukan sebagai Peggy, tapi sebagai Robi, yang dibilang adalah keponakan dia. BAP juga udah kita ambil. Tanda kutip, tanda tanya. Kalau emang itu anaknya, kalau emang itu tidak ada masalah, kenapa harus pakai nama yang lain? Ternyata dengan menunjukkan foto kepada terdakwa yang saat ini menjadi terpidana yang katanya akibat salah tangkap, Peggy bisa terbukti jadi tertuduh. Masuk akal nggak ya? Padahal terpidana yang katanya salah tangkap bisa jadi tidak mengenal Peggy. Dan bisa kemungkinan dia juga terpaksa mengatakan iya, karena mungkin juga terpaksa harus mengatakannya. Seperti saat mereka dipaksa untuk mengakui sebagai pelaku pembunuh Vina dan Eki. Teman-teman, kalau mendengar apa yang disampaikan Irjen Sandi Nugroho tentang hasil visum Vina dan Eki, saya juga merinding. Ini cuplikannya. Ini adalah kasus pembunuhan yang brutal.
garis bawahi di bawahnya. Brutal dan sadis. Brutal dan sadis. Oke. Tadi sore kebetulan kami merilis update kasus masalah Peggy ini dan kami sempat baca bagaimana hasil visum. Masya Allah, kami merinding. Ini visum baru atau visum lama? Visum yang lama, hasil visum lama yang sudah dipaparkan dalam sidang pengadilan juga. Almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina itu adalah korban pembunuhan sadis. Mohon maaf, sedikit saya sampaikan. Kepalanya pecah, lehernya patah, rahangnya ini atas bawah juga patah, dan ada luka benda tajam, ada luka benda tumpul, yang semuanya itu merupakan pembunuhan yang sangat sadis menurut kami. Ya. Maka hati nurani kita paling dalam adalah tentunya kita akan memberikan ruang dan porsi yang sama. Silahkan para pembela dari tersangka, itu haknya. Tapi di sisi yang lainnya, marilah kita hormati trauma psikologis dari para keluarga korban. Benar apa yang dikatakan Irjen Sandi Nugroho. Kasus ini memang sadis dan brutal. Kalau terpidana tidak melakukan apa yang dituduhkan, lalu siapa yang melakukannya? Mungkinkah Ibtu Rudiana di balik semua ini? Apa mungkin Ibtu Rudiana yang ayahnya Eki bisa sesadis ini dan membiarkan anak kandungnya dibunuh dengan cara seperti itu? Hewan buas pun tak mau makan anaknya sendiri, apalagi seorang Ibtu Rudiana yang berakal sehat. Terlepas dari banyaknya kesalahan saat penangkapan dan penyidikan, Ibtu Rudiana adalah manusia biasa. Mungkin Ibtu Rudiana spontanitas bersikap demikian karena sebagai orang tua. Mungkin Ibtu Rudiana juga tidak rela kalau anaknya dibunuh dengan sadis dan brutal. Maka tanpa pikir panjang, Ibtu Rudiana lakukan melebihi koridornya. Itu hanya pemikiran saya sebagai orang yang awam hukum dan sebagai orang tua yang merasakan betapa mirisnya jika saya di posisi Ibtu Rudiana dan Peggy Setiawan. Semoga apa yang dikatakan salah tangkap, benar-benar salah tangkap, agar Peggy Setiawan yang saat ini terkurung bisa bebas dan kita jebloskan pelaku yang sebenarnya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Sekian dulu dari saya, jangan lupa subscribe jika belum subscribe. Jika bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Insya Allah, saya akan buat video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.